ilmu faraid, ilmu waris. Wa alimuha, dan ajarkanlah ilmu waris tersebut. Fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu waris adalah separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan itu ilmu tersebut akan dilupakan. Wa huwa awwalus syai'in, dan adalah pertama kali sesuatu yunza'u min ummati, yang akan dicabut dari umatku. Maka ini pun sudah menjadi kenyataan Bapak Ibu. Kita mayoritas mungkin 80% Muslim Bapak Ibu. Dari 80% yang mengamalkan tentang masalah warisan pada Islam, berapa persen? Yang mau belajar ilmu waris, berapa persen dari 80% tadi Bapak? Tidak banyak, mungkin 15%. Ya. Semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah warisan. Padahal jelas dalam Al-Quran Bapak Ibu, ayat 11, 12 dan ayat terakhir dari surah An-Nisa. Kemudian alasan yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar masalah warisan? Agar kita tidak memakan harta saudara kita. Kapan dikatakan kita memakan harta saudara kita Bapak Ibu? Ketika Allah sudah tentukan bagiannya A sekian. Misalkan Bapak Ibu, ya, mohon maaf, ketika ada suami istri punya anak perempuan satu Bapak Ibu, gak ada yang lainnya, anak perempuan, warisan, kita bicara warisan, bukan bicara tentang hibah, bukan bicara wasiat, bicara warisan. Ya. Warisan adalah peninggalan harta setelah dikurangi untuk biaya rutin jenazah, untuk melunasi hutang, wasiat, kemudian harta yang tercampur dipisahkan, baru itulah harta warisan. Anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta. Apabila anak perempuan, maka jatahnya adalah an-nisfu, separuh Bapak Ibu. Bagiannya cuma separuh. Anak perempuan. Di sini Bapak Ibu sekali lagi perlu kita, ya, lapang dada dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga mengatakan misalkan dari anak perempuan tadi, wa in kanat wahidatan falah nisfu. Allah yang berbicara apabila anak hanya satu dan perempuan, falah nisfu, bagiannya separuh. Kalau lebih dari dua lebih, maka falahuna thulutsa ma tarak, maka bagiannya 2/3, ya, 2/3. Anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta. Terus kemana nanti sisanya? Akan dicari yang laki-laki, ya. Kalau masih ada bapaknya siapa? Bapaknya orang yang meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu dalam masalah warisan, nanti kalau kita ada istilah bapak, ada istri, ada suami, ada anak, siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya orang yang meninggal dunia. Ibunya siapa? Ibunya orang yang meninggal dunia. Istrinya siapa? Istrinya orang yang meninggal dunia. Anaknya siapa? Anaknya orang yang meninggal dunia. Saudara siapa? Saudaranya orang yang meninggal dunia. Sehingga nanti jangan salah Bapak Ibu, jangan sampai kita terkecoh ketika orang bertanya. Ada orang bertanya, Pak, mohon maaf Pak, kemarin bapak saya meninggal dunia. Terus ibu saya masih hidup, ibu saya jatahnya berapa? Misalnya, kita dalam masalah urusan dan jangan dicari jatahnya siapa ibu, tapi jatahnya siapa? Istri Bapak Ibu. Ya, jatahnya siapa? Istri. Dia bilang ibu karena versi siapa? Versinya anak Bapak Ibu. Sehingga kita harus paham, oh dia berbicara, ya, bapak berarti maksudnya ibu adalah istrinya bapak, gitu. Ya. Sehingga Bapak dirahmati Allah SWT, nanti ketika anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta, nanti akan dicari yang laki-laki, bapak, ayah. Ya, nanti ayah kalau dapatnya 1/6 plus sisa, ya, plus berapa? Sisa.
Kalau bapaknya sudah nggak ada, bapaknya orang meninggal dunia sudah nggak ada, dicari adalah yang laki-laki, saudara, ya, atau saudarinya. Jadi nanti akan dihabiskan oleh saudara dan saudarinya. Itu bapak ibu, ya, dalam masalah warisan. Sehingga perlu kita membedakan, ya, mana istilah warisan, mana istilah hibah, mana istilah wasiat. Ada masalah wakaf. Kalau sedekah, infak, kita insya sudah paham bapak ibu, ya, yang kita keluarkan itu bisa jadi adalah sedekah dan bisa jadi infak. Sedekah lebih umum bapak ibu, ya, infak berupa harta, ya. Kemudian wakaf, maka ini bagi orang-orang yang mungkin kita yang sudah usia lanjut bapak ibu, udah 50, 60, kita sudah mulai, ya, ya, mengetahui mana sih harta saya yang sudah saya hibahkan, atau mungkin barangkali sudah saya wakafkan, sudah ya, pilah-pilah bapak ibu, sehingga nanti memudahkan ahli waris untuk menghitung jatahnya berapa, ya. Wakaf bapak ibu ada wakaf umum, ada wakaf khusus. Kita punya kajian dulu di Masjid Gede bapak ibu Kauman, ya, sekarang masjidnya Kauman tapi di masjid di Langgar Makmur. Itu tiap malam Rabu bapak ibu, ya, malam Rabu. Nah, ada salah satu peserta itu yang bertanya, dulu bapak atau orang yang masih hidup itu dia pesan sama anak-anaknya, ya. Nah, ini rumah ini, ya, rumah ini siapapun dari keturunan saya, ya, keturunan saya boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh ada yang memiliki. Jadi ada orang tua berpesan kepada anaknya, nah ini rumah, karena mungkin rumah satu-satunya bapak itu, atau rumahnya kecil, ya, kalau dibagi untuk anak-anaknya mungkin nggak cukup atau malah jadi nanti nggak dapat banyak. Siapa saja dari keturunan saya yang nanti memanfaatkan rumah ini silahkan, tapi tidak boleh ada yang memiliki. Ini harus kita cari, ini akadnya apa, ya. Kalau hibah nggak mungkin, ya. Sedekah apa lagi, ya. Wakaf ada dua, wakaf khusus, ada wakaf umum. Wakaf umum sebagainya wakaf, kita mewakafkan harta, tanah atau rumah atau yang lainnya dimanfaatkan untuk kaum muslimin bersama, itu wakaf umum. Wakaf khusus hanya khusus dimanfaatkan untuk satu keluarga, ya. Berarti masuk jatahnya akadnya adalah wakaf umum. Siapapun dari keturunan orang yang berpesan tadi, maka dia boleh memanfaatkan, tinggal di situ, tapi tidak boleh memiliki. Seperti itu bapak ibu, ya. Wakaf, ya. Dan catatan bapak ibu bagi bapak ibu yang punya harta berlebih, tanahnya mungkin agak banyak, kalau mau mewakafkan sekarang mumpung masih hidup dan sehat, diurus sampai lepas dan sampai jadi bisa sertifikatnya sudah menjadi wakaf bapak ibu. Jangan ditunda-tunda, apalagi pesan kepada anak, sebab banyak kasus, nah besok kalau bapak meninggal itu saya wakafkan. Ya, kalau anak sepemikiran dengan orang tua, kadang anaknya enggak bapak ibu, orang tuanya lihatnya bagus, anaknya beda. Nonton apa betul? Nonton bapak ibu, banyak, ya. Banyak kenapa bapak? Beda orang tua, beda anak, ya. Beda anak. Ini sehingga dalam surah Al-Qalam, ya, itu ketika tentang ashabul jannah, ya, kisahnya adalah orang yang pemilik kebun, orang tuanya orang yang dermawan, lomo. Setiap panen dipanggil orang-orang miskin datang di situ. Nanti ketika panen tidak dihabiskan semuanya, disisakan untuk orang-orang miskin. Ketika orang tuanya meninggal dunia, ganti anaknya. Anaknya hitung-hitungan bapak ya, liman-liman, ya, daripada untuk orang lain kita sendiri saja masih kurang, ya. Akhirnya apa? Allah mengirimkan bencana pada kebun tersebut, akhirnya hancur bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu punya niat yang baik,
baik untuk mewakafkan, maka sekarang jangan ditunda-tunda, ya. Maka kemudian wasiat. Apa bedanya hibah, wasiat, dan warisan? Hibah adalah pemberian dari orang yang hidup dan sehat kepada orang lain, baik ahli waris atau selain ahli waris. Saya ulang Bapak Ibu. Hibah adalah pemberian dari orang yang sehat dan hidup kepada orang lain, baik kepada ahli waris atau selain ahli waris. Ya. Itu namanya hibah. Namanya hibah tergantung yang memberi. Oh, yang memberi mau kamu tak kasih ya sekian, namanya diberi, tinggal terima, nggak boleh protes. Ya, ini. Tapi ketika memberi kepada anak-anak dianjurkan dengan sangat semua dikasih, tidak boleh pilih kasih. Dikasih semuanya, walaupun beda-beda, tidak apa-apa. Tapi harus dikasih semuanya. Hibah Bapak Ibu. Boleh juga kepada orang lain. Wasiat, ya. Apa itu wasiat? Wasiat adalah pemberian kepada orang lain. Pemberian kepada orang lain selain ahli waris. Selain ahli waris. Karena Nabi pernah mengatakan la wasiata lil waris. Tidak ada wasiat, tidak dianggap wasiat yang ditujukan kepada ahli waris. Dan wasiat ini maksimal hanya sepertiga. Maksimal hanya sepertiga. Nih. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit catatan ketika orang itu sedang sakit keras. Sakit yang keras yang dia kemungkinan menghantarkan kepada kematian. Kok dia baru mau menghibahkan hartanya? Maka dihukumi dengan wasiat, ya. Maka dihukumi dengan wasiat. Ya. Sering terjadi kasus Bapak Ibu karena orang tua nggak tahu. Dia pesan kepada anak-anaknya, nah besok kalau bapak sudah meninggal dunia, nah besok kalau ibu sudah meninggal dunia, jatahmu yang ini, jatahmu yang ini, jatahmu yang ini. Kalau hanya sekedar dicongke Bapak Ibu, hanya sekedar ditunjuk saja, ya. Dan belum terjadi serah terima beda pemilih atau kepemilikan orang tua, maka itu maksudnya apa? Apa Bapak Ibu? Hibah atau wasiat? Ya, maksudnya apa? Dicongke, wasiat, ya, wasiat. Jadi orang Jawa, orang Jogja punya istilah, ya, atau punya kebiasaan mengumpulkan anak-anaknya, kemudian, nah nanti penting akadnya itu seperti apa, ya. Kalau cuma sekedar ngecong ya Bapak Ibu, sekedar besok kalau bapak nggak ada, besok kalau ibu nggak ada, itu ciri apa? Wasiat. Berarti serah terimanya adalah setelah meninggal dunia. Tapi kalau ketika sudah dikumpulkan tapi sudah terjadi serah terima, ya, nah ini jatahmu ini, nak, ini jatahmu yang ini, ini jatahmu yang ini, itu masuk apa? Masuk apa Bapak Ibu? Ini jatahmu yang ini, nak. Nah, ini sertifikatnya, ini kuncinya. Apa masuk apa ini? Hibah. Ya, sudah terjadi hibah pindah pemilih Bapak Ibu, ya, pindah kepemilikan, maka itu namanya hibah. Ya. Kasus tadi Bapak Ibu, apabila ada orang tua yang tidak tahu tentang hukum masalah ini, besok kalau bapak nggak ada, itu anakku yang nomor 2, itu besok tak kasih, ya. Besok itu rumah itu untuk dia yang nomor 2 misalnya. Bagaimana hukumnya ini? Setelah nanti orang itu meninggal dunia, yang masih tadi itu anak-anak kumpulnya, gimana ini? Dulu bapak pernah berwasiat, ya, rumah ini untuk salah satu anak, yang lainnya kan tidak. Kalau anak-anak nanti setuju Bapak Ibu, berarti jatuhnya adalah tanazul, merelakan, ya, merelakan. Jadi sebagian atau salah satu dari arah diwaris itu adalah tanazul, merelakan, maka hukumnya boleh. Tapi ketika anak-anak itu tidak setuju, maka gagal. Warisan atau wasiat tadi itu tidak jadi, maka akan diganti dengan hukum waris. Ya,
Sehingga dalam fatwa Bapak Ibu, fatwa Lajnah Daimah dikatakan wa idza tanazala ba'dul warasah an nasibihi li akhar wa huwa balikun rasidun jaza. Apabila sebagian ahli waris tanazul merelakan sebagian hartanya untuk saudaranya Bapak Ibu, ya, untuk ahli waris yang lain dan dia sudah balik, sudah berakal, hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Berarti adalah pemberian dari orang yang saudara tadi Bapak. Siapa teman pahami? Bisa ya? Ya. Tapi kalau anak yang lainnya tidak setuju, enggak, milik kok ngasih kok cuma satu saja, ngasih ya kabeh misalkan, ya, maka tidak jadi, ya, tidak jadi, akan diganti dengan hukum waris, ya. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini perlu, ya, mengetahui bentuk akad tadi Bapak Ibu, ya. Dan apabila ada orang yang sekarang pernah berwasiat kepada orang lain atau mungkin berwasiat kepada cucu yang mungkin nanti kemungkinan besar karena ada anak dia tidak akan dapat warisan karena cucu terhalang oleh anak, boleh dia berpesan wasiat kepada siapa? Cucu, dan wasiat hanya berapa? Sepertiga, ya, sepertiga ini, ya. Maka ketika ada orang berwasiat maka ditulis Bapak Ibu, ditulis, ya, kemudian kasih materai, ya, tanda tangani, ada saksi, ya, sehingga apa? Nanti mudah untuk mengurus Bapak Ibu. Sekarang itu kesulitan, kadang orang mengaku dulu saya pernah, ya, diberi wasiat, nah mana buktinya, mana saksinya? Nggak bisa datangkan bukti dan saksi, ya. Ini maka perlu sekarang apa? Hitam di atas putih. Nah, hibah sudah, wasiat sudah, sekarang yaitu adalah warisan. Warisan adalah harta Bapak Ibu. Ketika ada orang meninggal dunia, maka harta sebelum jadi warisan diambil dulu untuk biaya rukti jenazah. Rukti jenazah secara wajar, ya, secara wajar. Wajarnya berapa sih untuk biaya rukti jenazah? Bedah bumi, beli kain kafan, ya, diperhitungkan, ya. Yang kedua, melunasi hutang. Hutang Bapak Ibu, hutang, ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada sesama manusia. Contoh hutang kepada Allah, nazar yang belum dilaksanakan, nazar belum pernah bernazar mau sedekah, ya, belum sempat apa ditunaikan nazarnya, keburu meninggal dunia, selesaikan hutang. Atau dia hartanya sudah masuk 1 tahun Bapak Ibu, hartanya sudah misalkan 1 M, sudah lebih dari nisab, ya, nisabnya berapa? 85 gram. Dia punya uang 1 M, 1 miliar. Setiap tahun dia mengeluarkan 2,5%. Ketika sudah jatahnya 1 tahun atau bahkan lebih, dia belum sempat mengeluarkan hartanya untuk zakat mal, dia sudah meninggal dunia. Maka keluarkan dulu apa? Zakatnya. Zakatnya keluarkan dulu, ya. Kemudian yang kedua adalah hutang kepada sesama manusia. Hutang yang kepada manusia terbagi dua, ada yang hutang dengan jaminan, ada yang tanpa jaminan. Hutang dengan jaminan sebagaimana kita pinjam kepada saudara kita, kepada yayasan, kepada orang lain, ya, maka itu hutang dengan jaminan. Selesaikan, ya, diambilkan untuk membayar hutang. Hutang yang tanpa jaminan contohnya adalah hak orang lain yang perlu diselesaikan. Dia pemimpin perusahaan, jatahnya tiap Sabtu memberikan gaji kepada karyawan, ternyata malam Sabtu meninggal dunia, ya, maka ini hutang yang harus diselesaikan. 1, rukti jenazah, 2, membayar hutang, yang ketiga wasiat, ya, wasiat. Apakah dia punya wasiat? Nah, termasuk nanti anak angkat tidak ada jatah warisan, tapi anak angkat bisa dapat harta lewat jalur wasiat, ya, atau apa, hibah, ya, dan maksimal hanya berapa? Sepertiga, ya, sepertiga. Jadi nanti untuk anak angkat, ya, anak adopsi, maka karena dia tidak dapat warisan, maka nanti, ya, bisa pakai apa namanya, yaitu hibah atau wasiat.
Demikian juga mungkin ada salah satu anaknya yang dia bukan agama Islam. Tidak ada saling mewarisi dalam Islam itu, tidak ada saling mewarisi kalau beda agama. Ya. Tapi nanti bisa lewat jalur apa? Hibah tadi, ya, atau pemberian dari saudaranya. Ya, ketika dia apa? Dia ngotot ingin meminta misalkan. Nah, 3 Bapak Ibu wasiat wasiat. Yang keempat Bapak Ibu, kalau ada harta yang campur antara suami dan istri dipisahkan terlebih dahulu. Maka kalau ada campur hartanya ada namanya gonogini. Ya, gonogini. Walaupun ini agak berbeda istilah gonogini dengan kompilasi hukum Islam. Ya, tapi intinya ketika ada harta yang campur dipisahkan terlebih dahulu. Misal ketika dia suami istri setelah menikah sama-sama kerja, kemudian membeli rumah dengan harta bersama, suami dengan uangnya suami, istri dengan uangnya istri, jadi satu, membeli satu rumah. Kemudian salah satu meninggal dunia. Nah, berarti di sini ada harta yang campur. Ya, kalau dulu misalkan 500 juta, yang satu 500 juta. Berarti ketika misalkan suami meninggal dunia, maka rumah ini tidak langsung dibagi, diambil dulu berapa? 500 juta, karena itu memang milik istri, milik orang yang hidup Bapak Ibu. Sehingga nanti yang jadi warisan hanya separuhnya, ya, yang 500 juta sisanya. Ya. Atau misalnya kalau dulu belinya sudah 10 tahun yang lalu, ya sekarang nilainya berapa? Nilainya berapa? Misalkan 2 miliar, ya sudah nanti separuh istri, separuh suami, dibagi dulu, ya. Baru nanti sisanya jadi warisan, ya, jadi warisan. Nah, kemudian sisanya baru namanya apa? Warisan, ya, ini adalah warisan. Ada beberapa pertanyaan. Orang Jawa kalau ada orang meninggal dunia ada kotak Bapak Ibu, kertas kotak betul. Kotak ditaruh di dekat, ketika ada orang layak takziah datang nyemplungi, ya, nyemplungi. Kira-kira Bapak Ibu, uang banyon, kertas uang banyon ya, uang itu masuknya apa? Apakah warisan? Atau maksudnya adalah dia nanti dibagi karena hibah, pemberian dari orang-orang kepada orang yang ditimpa musibah, ataukah nanti jadi harta warisan? Apa Bapak? Kira-kira Bapak? Apa? Tahu nih, uang banyak kertas nih. Ya. Jadi orang meninggal dunia ada kotak Bapak Ibu, itu kadang banyak Bapak Ibu, kadang 10 juta, ya, 10 juta. Itu kira-kira 10 juta itu akadnya orang yang nyemplungi tadi itu untuk apa? Untuk apa? Kira-kira nanti jadi warisan atau bukan? Bukan. Bukan. Ya. Untuk orang yang hidup atau untuk orang meninggal? Untuk biaya. Ya, untuk biaya. Berarti itu membantu orang yang hidup. Ya, berarti kalau itu akadnya berarti tidak masuk apa? Warisan. Ya, tidak masuk warisan. Kedua, uang pensiunan Bapak ya. Kira-kira itu masuk warisan atau bukan? Warisan atau bukan? Pensiunan itu kalau itu diambil per bulan dulu, ngambil gaji Bapak Ibu, ya, 1 bulan 100.000, 1 bulan lagi 100.000, berarti milik siapa? Milik orang yang meninggal, ya. Ya, kalau diambilkan dari gaji berarti miliknya orang yang meninggal. Berarti nanti jadi apa? Warisan. Ya, kecuali ada akad seperti PNS-nya, ya. Atau ya PNS itu yang nanti akad di situ dan ketika suami meninggal dunia akan jatuh kepada siapa? Istri, ya. Itu memang akadnya seperti itu, Pak. Ya, akadnya. Tapi asalnya kalau tidak seperti itu, asalnya harta yang miliknya suami karena kerjaan berarti dia adalah milik suami dan nanti akan jadi apa? Warisan. Ya, warisan. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita sudah tahu, ya, tentang jatah-jatah tadi itu, ya, sehingga kita tidak lagi boleh mengambil harta saudara kita, ya, saudara kita. Sehingga
Harta warisan sudah Allah tentukan jatah bagiannya, ya, jatah bagiannya. Dan Allah SWT dalam surah An-Nisa, ya, itu sudah menjelaskan dengan gamblang Bapak Ibu. Yang dulunya para wanita masa jahiliyah tidak dapat warisan, Allah mengatakan lirijali nasibun mimma tarakal walidayni wal aqrabun. Laki-laki dapat bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat. Wanita nasibun, demikian juga wanita yang dulunya tidak dapat jatah, sekarang wanita dalam Islam ada jatah warisan walaupun beda, ya, walaupun beda porsinya, ya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya. Bagi anak laki-laki jatahnya 2 bagian, ya. Daripada anak perempuan dapatnya 1 bagian. Tapi dalam surah An-Nisa juga ayat yang ke-8 ini termasuk bagus Bapak Ibu, ya. Wa idza hadaral qismah ulul qurba wal yatama. Ketika membagi warisan di situ hadir ada kerabat yang dia memang nggak dapat jatah warisan, atau anak-anak yatim atau orang-orang miskin, maka Allah mengatakan farzuquhum, boleh kalian memberi kepada mereka. Walaupun mereka tidak ada jatah warisan, tapi bentuk kebaikan kita kepada saudara-saudara kita yang miskin, maka kita dianjurkan untuk apa? Memberi, Bapak Ibu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Tapi kalau kita memang tidak memberi karena mungkin harta sedikit, ya ucapkan dengan kata-kata yang bijaksana, yang baik. Mohon maaf, ya, ini hartanya cuma sedikit seperti itu. Ya, tapi anjurannya kalau hartanya banyak, yang dibagi sampai bermiliar-miliar Bapak Ibu, maka ya dikasih, ya, apa, kerabat tadi itu yang mereka tidak dapat jatah warisan, ya, seperti ini. Ya. Ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan. Dan hendaklah khawatir orang-orang yang mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan bi'afan, keturunan yang lemah, ya, yang dikhawatirkan. Maka inna Bapak Ibu, asalnya hibah itu tadi boleh Bapak Ibu, ya, tapi jangan sampai kita ketika memberikan hibah lebih banyak anaknya malah sedikit. Maka di sana ada penjelasan ulama, kalau kita memang harta kita banyak dan keturunan kita orang yang mampu, dianjurkan untuk apa? Wasiat atau hibah kepada orang lain. Tapi kalau kita hartanya sedikit, apalagi keturunan kita miskin, ya, anaknya kekurangan, ya jangan banyak-banyak untuk apa? Memberikan kepada orang lain. Jangan sampai nanti orang lain dapatnya banyak, anak sendiri mah cuman apa? Sedikit, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan. Jangan sampai mendirikan keturunan yang lemah ekonominya, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang terakhir Bapak Ibu, ya, jangan sampai kita memakan harta saudara kita, terlebih memakan harta anak yatim. Ya, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman, orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya dia telah memakan dalam perutnya itu api, wa yaslawna sa'ira, dan dia nanti akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Memakan harta anak yatim banyak terjadi dalam masalah warisan Bapak Ibu. Dalam masalah warisan, ya, karena anaknya masih kecil Bapak Ibu, masih kecil, di bawah balik Bapak Ibu, umur 5 tahun, 6 tahun, 2 tahun, hartanya masih campur dengan saudara siapa? Bapak, ya, atau mungkin pasangannya malah nikah lagi, akhirnya anak ini tidak diberikan apa? Haknya. Memakan harta siapa? Anak yatim. Dosa apa betul Bapak Ibu? Dosanya besar Bapak Ibu, memakan harta anak yatim. Ya, jangan kemudian karena dia masih kecil, ya, dia masih kecil belum balik, kemudian kita rampas hartanya. Oh, dia kan masih kecil, kasih aja sedikit. Ya, tidak boleh Bapak Ibu. Hak mereka punya hak. Ya, dalam masalah warisan tidak membedakan besar dan kecil. Ya, jadi tidak ada istilah nanti kakak, adik, ya, nggak bedakan Bapak Ibu. Yang bedakan hanya putra atau putri. Ya.
Saudara dibedakan Pak Le, Bule, Bude, Pakde, tidak dibedakan. Yang dibedakan adalah putra dan putrinya. Gitu ya. Artinya laki-laki atau perempuan. Ya. Walaupun dia anak kecil, ya, bahkan anak yang dalam kandungan ibu itu pun bisa diprediksi nanti dia akan dapat apa? Warisan. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita apa? Belajar waris agar kita tidak memakan harta saudara kita. Ketika nanti Allah sudah tentukan jatahnya, ya, anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, hartanya orang tua sekian, bapak sekian, ibu sekian, jangan dirampas. Ya, kecuali mereka apa? Tanazul, mereka tidak meminta. Ya, dan saya sebagai bapak, saya nggak minta, silahkan untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya boleh. Ya, jadi orang yang merelakan sebagaimana ada saudara laki-laki sudah dibagi podo rapopo, aku ikhlas, maka boleh. Ya, tapi kalau tidak ada kata-kata itu ya diberikan apa? Sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah kapan-kapan kita akan lanjut yaitu tentang masalah warisan ini, ya, termasuk bagian-bagiannya. Mudah-mudahan dengan sedikit ini kita menjadi orang-orang yang lebih paham pentingnya belajar tentang masalah warisan, terutama yang mohon maaf yang sudah sepuh Bapak Ibu tahu, ya, tahu tentang masalah warisan, ya, agar apa? Nanti anak-anak tidak apa, ya, tidak bertengkar masalah warisan. Ya. Mana yang lebih utama? Sekarang masih hidup dibagi atau nanti tunggu meninggal dunia? Monggo, kalau anaknya baik-baik Bapak Ibu, nggak usah dibagi sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya kok kemungkinannya kok nanti pada bertengkar gara-gara warisan, boleh. Kita bicara boleh, tidak harus. Boleh. Sekarang hartanya dibagi. Tapi ketika membagi untuk anak-anak jangan semuanya, disisakan untuk orang tua. Kadang orang tua sudah niatnya baik, anaknya dikasih semuanya. Lah ibu nanti manggon teng pundi, aku arep nunut gitu niku, ya. Yo nek gelem dinunuti, ya. Kadang anak itu udah betul-betul sih gelem dinunuti. Apa napa mboten, Bapak? Wonten. Mek arep nunut padahal itu dulu tanahnya orang tua, tanahnya ibu arep nunut mboten oleh. Masya Allah, ini anak yang tidak kenal itu apa? Balas budi. Mekatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala itu makanan yang haram, harta yang haram, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan dalam mencari harta yang halal. Amin Allahumma amin. Dari saya apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk penyampaian materinya tadi, menarik, sangat menarik tentang harta waris ya. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara pada kajian sore hari ini. Masih ada waktu sekitar 5 menit untuk sampai di waktu